Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Adapun tujuan pembelajarannya dalam materi ini, yaitu peserta didik mampu memahami peristiwa tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas maupun menyelesaikan persoalan fisika terkait materi tersebut. Untuk keterampilan prosesnya, peserta didik mampu menganalisis data dan membuat kesimpulan. Nah, di sini, tegangan permukaan itu, kalian pernah nggak sih ngelihat air yang biasanya ada lapisan tipis? Nah, lapisan tipis itu disebut dengan tegangan permukaan. Ini terjadi karena gaya kohesi di bawah zat cair pada bagian bawah yang ini. Nah, ini lebih besar daripada gaya kohesi di permukaan zat cair bagian atas ini. Nah, di bagian atas ini, yang mengalami tegangan permukaan itu hanya yang di bagian bawahnya, sedangkan di bagian atasnya itu tidak, sehingga gaya kohesi di bagian bawah yang di sini itu lebih besar, karena dia mengalami gaya tarik-menarik itu di seluruh bagian dari titik itu gitu. Kalau bagian atasnya itu hanya setengahnya saja. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan. Nah, adanya tegangan permukaan ini membuat lapisan paling atasnya itu, yang ini, eh, yang di atas ini, itu membuat lapisan tipis atau cenderung membentuk seperti sebuah kaca gitu, tapi sangat tipis. Nah, biasanya kita menangkapnya itu bisa seperti di sungai. Misalnya ada binatang yang berdiri di atas sungai itu, kita akan melihat seperti dia ada lapisan lah gitu yang membatasi antara kaki dari binatang tersebut pada air. Nah, adapun persamaan dari tegangan permukaan ini, itu ada tegangan permukaan sama dengan F per D. Sama D-nya di sini itu 2L. L-nya itu adalah panjang kawat. Nah, sedangkan D ini adalah panjang permukaan. Jadi, jika panjang permukaan itu sama besar dengan 2 kali panjang kawat. Nah, F itu kita ingat sudah di pertemuan sebelumnya, itu adalah M dikali G. Sehingga untuk tegangan permukaan itu sama dengan M dikali G per 2L. Nah, ada selanjutnya kapilaritas. Kapilaritas ini merupakan peristiwa naik atau turunnya zat cair melalui perantara. Nah, perantara di sini itu bisa berupa kain, gelas, dinding, atau pipa kapiler. Nah, namun zat cair itu tidak mengalami gejala kapilaritas yang sama. Maksudnya, tidak semua zat cair itu bisa membasahi dinding, atau tidak semua zat cair juga tidak bisa membasahi dinding. Contohnya, air dan raksa. Nah, air itu dapat membasahi dinding karena gaya kohesi antar partikel air itu kurang dari gaya adhesi antar partikel air dengan dinding. Sedangkan zat cair yang berupa raksa itu tidak dapat membasahi dinding karena raksa memiliki gaya kohesi yang lebih besar dari gaya adhesi. Nah, yang perlu kalian tahu, gaya kohesi itu apa sih? Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Misalnya nih, partikel air itu saling tarik-menarik dengan partikel air juga. Nah, adapun gaya adhesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. Misalnya, partikel air itu tarik-menarik dengan partikel gelas. Misalkan kita menggunakan gelas atau pipa kapiler. Nah, itu adalah gaya adhesi. Kemudian selanjutnya ada viskositas zat cair. Viskositas ini itu adalah ukuran dari kekentalan suatu zat cair yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Nah, ini kita sering mengenal gaya gesek ini dengan sebutan gaya Stokes. Nah, misalnya nih, ada sebuah gelas berisi fluida, misalnya minyak aja ya. Nah, itu kita masukkan ke dalam minyak itu sebuah kelereng. Nah, ini contohnya. Ini kelereng. Jadi, perhatikan gambar ini. Kelerengnya ini dimasukkan dalam sebuah minyak, misalnya. Nah, dia akan mengalami gaya gesek antara permukaan kelereng ini, permukaan dari kelereng, dengan si fluidanya. Itu mengalami gaya gesek. Besarnya gaya gesek ini disimbolkan dengan Fs atau gaya Stokes, di mana gaya Stokes tadi sama dengan 6 pi. Pi itu adalah 3,14 karena sudah ketetapan ya. Kemudian ada eta. Eta ini adalah koefisien viskositas fluida, di mana ini sudah ada juga ketetapannya.
Misalnya untuk air itu berapa, untuk coefficient viskositas fluidanya. Ada minyak juga, itu bisa kalian cari di internet, sudah ada ketetapannya untuk nilai etanya ini atau coefficient viskositas tadi. Ada R itu adalah jari-jari bola, atau di sini kalau kita menggunakan kelereng berarti jari-jari dari kelerengnya. Nah, ada juga V, itu adalah kecepatan benda atau kecepatan dari kelereng ini. Oke, selanjutnya tadi kita kan memasukkan nih misalnya kelereng di dalam suatu fluida, itu dia akan mengalami tiga gaya yang terjadi pada benda tersebut. Nah, ini kelereng yang di dalam gelas tadi, misalkan kita visualisasikan, itu gaya yang ke bawah ini itu disebut dengan gaya berat atau disebutkan dengan W. Nah, W di sini besarnya itu kita tahu adalah M dikali G, atau masanya dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, selanjutnya ada gaya ke atas yang warna biru ini, itu adalah gaya apung yang dialami oleh benda. Nah, kalian ingat rumus hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu adalah rho dikali volume dikali dengan percepatan gravitasi ya. Atau volumenya ini karena tercelup seluruhnya berarti volume benda keseluruhan. Kalau sebagian berarti volume benda tercelup ya. Nah, tapi dalam kelereng ini karena seluruhnya tercelup berarti rho dikali V volume dikali dengan G percepatan gravitasi. Nah, yang warna merah ini adalah gaya gesek yang dikerjakan fluida terhadap kelereng ini. Nah, besarnya itu adalah ingat tadi apa hukum Stokes? Persamaannya ada Fs sama dengan P dikali eta dikali R dikali dengan kecepatan terminal. Nah, di sini ada kecepatan terminal ya. Kecepatan terminal itu adalah kecepatan terbesar yang konstan dialami oleh si kelereng tadi di dalam fluida. Nah, di sini eh, untuk kecepatan terminal ini kecepatan yang dimiliki oleh benda tersebut atau kelereng tadi itu dipengaruhi oleh viskositasnya. Viskositas dari si zat cair atau fluidanya. Nah, di sini yang pertama dulu, viskositas, ya bagian yang warna hijau ini, viskositas yang besar akan menyebabkan kecepatan terminal yang kecil. Nah, sebelum kita bahas ke viskositas dulu, kita ingat nih pertemuan sebelumnya, itu ada yang dinamakan massa jenis. Massa jenis itu adalah kerapatan dari suatu zat. Nah, massa jenis ini akan mempengaruhi viskositas, di mana semakin besar massa jenis, itu berarti kerapatannya kan semakin besar ya. Nah, itu artinya viskositas atau koefisien viskositas zat cairnya juga besar. Jika viskositasnya besar, berarti gaya geseknya besar. Nah, jika gaya gesek ini besar, bisa menyebabkan kecepatan terminalnya ini mengecil karena besarnya gaya gesek tadi. Ya, jadi semakin besar massa jenis, maka akan semakin besar juga viskositasnya dan akan menyebabkan kecepatan terminal ini semakin kecil. Oke, karena kerapatan dari fluidanya itu akan menghambat kecepatan dari suatu benda. Oke, itu tadi penyampaian untuk materi tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Nah, sekarang bisa kalian kerjakan soal dan juga teka-teki silang pada bahan bacaan tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas yang sudah Ibu bagikan. Selanjutnya, kalian kerjakan LKPD 2 pada bagian B ya. Silahkan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.